Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sholat asar Masjid Sholahuddin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih melanjutkan pembahasan surat Abasa mulai ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqad summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idha sya'a ansyarah. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia? Allah menciptakannya dari setetes mani. Dia menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Surat Abasa mulai ayat 17 sampai 22. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di ayat ini yang pertama ayat 17, Qutilal insanu ma akfarah. Ini ada istilah dalam bahasa Arab kuno. Kalau mendoakan jelek itu menggunakan istilah kutilal insan. Kalau diterjemahkan kan kutila dibunuh, al insan manusia. Tapi ini maknanya ndak, celakalah manusia. Sungguh dia sangat kafir. Ya, ma'akfarah itu namanya at-ta'ajub ya. Dalam ilmu nahwu itu namanya at-ta'ajub. Bapak Ibu, ayat 17 ini diriwayatkan oleh para ulama ahli tafsir menjelaskan tentang siapa namanya? Namanya Utbah bin Abi Lahab. Jadi cerita ayat ini para ulama menjelaskan bahwa ini berkaitan dengan anaknya Abu Lahab, namanya Utbah. Jadi anaknya Abu Lahab itu ada dua yang hampir sama namanya. Yang satu namanya Utbah, yang satu namanya Utaibah. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya tasghir. Abdullah, Ubaidillah. Itu maknanya sama. Abdullah itu hamba Allah, Ubaidillah itu hamba Allah yang kecil. Khadim itu pelayan, Khuwaidim itu pelayan kecil. Itu namanya tasghir. Nah dulu sering nama itu pakai tasghir, Utbah, Utaibah. Nah ini dua-duanya adalah anaknya
Abu Lahab dan Ulwah ya. Ibunya namanya Ulwah binti Harb, saudara kandung dari Abu Sufyan. Nah, ceritanya gini. Jadi Utbah itu menikah dengan anaknya Nabi namanya Ruqayyah. Utaibah menikah dengan anaknya Nabi namanya Ummu Kulsum. Jadi hubungan antara Abu Lahab dengan Rasulullah itu dekat sekali. Dekat sekali Bapak Ibu. Ya kalau akhirnya endingnya tidak baik, tapi dekat sekali. Dinikahkan. Jadi duanya anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah dengan dua putrinya Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Tapi nikahnya masih usia 10 tahun. Jadi jenengan jangan kaget kalau Nabi menikahi Aisyah 9 tahun, lalu orang kafir mengatakan itu pedofil dan sebagainya. Itu nikah tok, tidak dikapak-kapak ke. Rumahnya saja masih pisah. Jadi mungkin kalau bahasa kita tunangan, tapi itu nikah beneran zaman dulu. Supaya kita punya gambaran gitu loh, biar kalau ada orang non muslim yang anti Islam mengatakan ini dan itu kan kita bisa tahu. Nah ini belum diapa-apakan, memang masih 10 tahun. Ketika turun surat An-Najm, wan najmi idza hawa dan seterusnya, Abu Lahab itu marah dan dia memproklamirkan menolak Tuhan yang menurunkan surat An-Najm, yaitu bintang. Sesudah menolak, tidak hanya menolak sembunyi-sembunyi, terang-terangan menolaknya. Lalu turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Lalu Abu Lahab dan Urwah ya istrinya itu Arwah, bukan Urwah. Arwah atau yang terkenal namanya Ummu Jamilah karena orangnya cantik, saudara kandungnya si Abu Sufyan. Nah di situ ibu dan bapak ini si Abu Lahab dan istrinya ini ngomong sama anaknya Utbah dan Utaibah, wajahmu haram menghadap wajah kami berdua sampai kau ceraikan anaknya Muhammad. Gitu. Akhirnya mereka menceraikan. Sesudah menceraikan, sejak peristiwa itu si Utbah itu meludahi Nabi Muhammad, ngidoni, dan Nabi Muhammad diem saja. Bukan hanya itu, sebagian riwayat mengatakan nyobek-nyobek bajunya Nabi Muhammad, ditarik-tarik biar sobek, seperti binatang buas sedang makan rekamannya. Nah sesudah itu Nabi Muhammad berdoa. Jadi Rasulullah itu sempat berdoa, sederhananya kalau kita bahasa Indonesia kan ya Allah semoga dia dimakan binatang buas, si Utbah itu. Singkat cerita, si Utbah ini bersama dengan Abu Lahab pergi berdagang ke suatu daerah, ke Syam. Lalu di situ tiba-tiba si Abu Lahab dan anaknya Utbah itu kelingan dungane Nabi Muhammad tadi. Lalu dia membentuk formasi. Ini kan ya biasalah kalau dulu orang safar itu kan mereka bangun tenda lalu tidur di situ membentuk formasi. Si Utbah itu di tengah. Di pinggirnya itu ada makanan, ada unta dan seterusnya, formasinya begitu. Lalu dia minta Utbah dilindungi. Dan apa yang terjadi? Datanglah seekor singa atau macan, tidak tahu ya, asad itu ya macan ya. Datang, sesudah itu dia melewati semuanya, tidak berkehendak untuk yang lain. Akhirnya dia makan si Utbah itu. Nah sebelum mati dia mengatakan dalam kondisi kesakitan bahwa orang paling jujur itu Muhammad, kata dia begitu, Utbah. Nah kembali ke ayat ini Bapak Ibu, cerita ayat ini bercerita tentang Utbah bin Abu Lahab. Celakalah orang-orang kafir ini.
celakalah mereka, sungguh mereka sangat kafir. Nah, ini kisahnya. Sekarang kita lihat apa yang bisa kita petik hikmah dari ayat ini, Bapak Ibu. Yang pertama, dulu awal-awal Islam, Rasulullah itu kalau mendoakan orang-orang kafir itu rata-rata cespleng, khususnya mendoakan kejelekan. Ya kayak ceritanya Utbah ini, nanti ada ceritanya lagi yang lain. Tapi beberapa memang begitu Rasulullah berdoa langsung selesai. Tapi semakin kesini, Bapak Ibu, nanti ini kan peristiwanya masih di kota Mekah. Peristiwanya masih di awal-awal Islam. Begitu Rasulullah sampai ke Madinah, lalu ada pembantaian terhadap umat Islam, yang dikenal dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Pada saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah. Bukan hanya doa pendek seperti ini, doa panjang, hancurkan X dan spesifik. Tapi sesudah berjalan 30 hari, doa itu diulang-ulang oleh Rasulullah, ternyata doa itu tidak dikabulkan. Nah, artinya ini kan rangkaian peristiwa. Awal-awalnya memang Rasulullah itu mendoakan orang supaya mendapatkan kejelekan, mendoakan orang supaya mendapatkan kebinasaan itu sering dikabulkan, tapi belakangan tidak. Karena apa, Bapak Ibu? Rasulullah itu dijadikan sebagai tipe ideal manusia yang lebih cenderung mendoakan baik daripada mendoakan jelek. Walaupun sekali lagi mendoakan jelek boleh tidak? Boleh. Rasulullah pernah tidak mendoakan jelek? Pernah. Nah, jadi kita melihat ini kan secara utuh, maksud saya begitu, karena ada yang kebablasan, orang yang mendoakan jelek dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi. Nah, ini tentu harus kita clearkan. Oh, tidak begitu. Nabi pernah tidak mendoakan jelek? Pernah. Sebaiknya orang yang mendoakan baik kepada orang jahat dianggap tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, ini kan kita harus situasinya bagaimana. Kalau memang layak didoakan jelek, ya silahkan didoakan jelek. Tapi ingat, akhir-akhir hayat Nabi Muhammad itu ketika mendoakan jelek relatif tidak begitu diterima. Nah, jadi gambarannya begitu. Makanya ketika mensikapi Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar itu digambarkan, wahai Abu Bakar, engkau itu seperti Nabi Ibrahim, engkau itu seperti Nabi Isa. Nah, Nabi Ibrahim itu apa? Senengane ndongake wong susah. Bahkan Nabi Ibrahim itu didatangi malaikat, mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim, ditanya, mau kemana kalian malaikat? Kami mau ke tempatnya Lut. Lah ngapain ke sana? Kami diperintahkan untuk menghancurkan umatnya Nabi Lut. Apa yang terjadi? Saking mbelane wong salah supaya wong salah itu bisa taubat, Nabi Ibrahim sempat bersitegang dengan malaikat. Itu direkam di Quran, di surat Hud ya. Di surat Hud itu terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan malaikat yang sudah diutus. Tapi malaikat sudah bawa SK, jadi tetap dieksekusi. Cuma perdebatannya ini menggambarkan betapa Nabi Ibrahim itu tidak mau umatnya disiksa. Bahkan umat lain, umatnya Nabi Lut, kalau bisa jangan disiksa di dunia. Kasih mereka kesempatan sampai mereka itu betul-betul bisa taubat. Kalau sudah mati ya monggo. Kan kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Selagi masih hidup kenapa tidak? Itu sama modelnya kayak Abu Bakar. Nah, kalau Umar bin Khattab digambarkan oleh Rasulullah seperti Nabi Musa.
Seperti Nabi Nuh, itu doanya suka membinasakan. Begitu Nabi Nuh dapat info tidak ada lagi orang yang beriman, 950 tahun dapat info, ini udah yang beriman hanya ini tok, langsung angkat tangan beliau doa. Jadi beliau doa kepada Allah, ya Allah, la tadal alal ardi minal kafirina dayyara. Kana setungane. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan satupun manusia kafir di muka bumi ini. Ya, digenosida, dihabisi semua. Lalu disebut innaka ing tadalhum, jika engkau membiarkan mereka ya Allah, maka mereka tetap akan menjadi kafir dan menurunkan generasi yang kafir, habisi saja. Itu Nabi Nuh, Bapak Ibu. Dan doanya dikabulkan, tapi beliau lupa dengan pengecualian. Kecuali anak saya itu tidak ada. Akhirnya anaknya kelelep sisan. Kelelep kan, iya, doa saya ini semuanya ya. Maka baru beliau nyusuli. Nyusulinya itu kan sudah mati. Ya, jadi doa disusuli kan boleh. Tapi kalau ini udah mati. Beliau Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku dan janjimu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Niki maksudnya minta pengecualian. Langsung dijawab sama Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Anakmu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia beramal tidak baik. Itu terekam juga di surat Hud. Ya, itu diceritakan oleh Allah. Nabi Musa ya sama. Nabi Musa ketemu 3 orang, mati semua, Pak. Pertama Fir'aun. Doa beliau, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Nabi Musa nek donga medeni, ya Allah, engkau telah memberikan harta kekuasaan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga dia apa? Tambah sesat, menyesatkan sesat. Ya Allah, dengan itu mereka menyesatkan manusia. Rabbana tmis ala amwalihim, hancurkan hartanya ya Allah. Wasdud ala qulubihim, kunci mati hatinya. Oh, ndongane tenanan. Orang menghancurkan supaya sadar, enggak, kunci sekalian. Wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Mereka tidak akan beriman sampai melihat adab yang pedih. Apa yang terjadi? Fir'aun dibinasakan, hancur hartanya, dan dia beriman saat melihat adab, nafas sampai di tenggorokan. Itu doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa yang lain kepada orang kaya, namanya Qarun. Diambles ke bumi, habis itu. Dan itu doanya Nabi Musa. Yang ketiga siapa? Samiri. Bikin sapi yang bisa melenguh, lalu kemudian disembah, lalu didongani sama Nabi Musa itu penderitaan sampai dia bisa hanya mengatakan lamisas. Nah, tipikal Umar itu kayak Nabi Musa. Tipikal Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim. Nah, dua-duanya tepat di saat yang semestinya. Maka Rasulullah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berkolaborasi. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat ini kutilal insanu ma akfarah, mendoakan jelek pada orang itu ada bolehnya. Tapi memang secara terkabul kemungkinannya mengecil sesudah Rasulullah pindah ke kota Madinah. Nah, lalu kita bagaimana? Seyogyanya. Nah, ini seyogyanya ya, bukan boleh dan tidak. Seyogyanya doakan orang lain dengan doa baik.
Tapi nek jenengan wis kadung jengkel meh ndonga elek, monggo semuanya boleh, asal memang doa itu pantas. Tapi Bapak Ibu jangan sampai mendoakan orang lain dengan cara fitnah. Contoh begini ya, kita benci kepada si A, lalu kita narasikan si A itu dolim. Jadi kita benci kepada si A lalu kita narasikan. Nah, narasi ini kan bukan fakta. Menarasikan si A dolim, lalu kita berdoa dan minta teman-teman untuk yuk dungane si fulan iki dolim. Tapi dolimnya itu hanya dugaan, dolimnya itu hanya asumsi. Kita tidak punya fakta, kita tidak punya bukti. Nah, yang begini ini doa yang akan kembali kepada pengucapnya. Maka hati-hati. Kalau jenengan mau mendoakan orang, ya Allah hancurkan orang dolim, umpamane. Pertanyaannya, yang dolim itu yang Anda doakan apa Anda sendiri? Nah, ini harus dicek dulu, karena malaikat validasinya itu lebih teliti daripada validasinya kita. Jadi umpamane ada itu sholawat asghil, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashrili dhalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin, dan seterusnya. Ini kan ada kalimat, ya Allah sibukkanlah orang dolim dengan orang dolim. Nah, dalam benak yang doa, si dolim itu adalah si X dan si Y, dia sendiri tidak. Padahal dalam pandangan malaikat, dalam pandangan Allah, dia itu dolim, maka dia akan sibuk dengan yang lain. Gegel kalau PDW wis. Itu mendoakan keburukan harus dicek betul ya. Sekali lagi, anjurannya doakan yang baik. Tapi kalau memang kita sudah mangkel, jengkel, mau mendoakan yang jelek, monggo, secara syariat itu diperkenankan. Cuma yang perlu kita lihat, yakinkah Anda bahwa si fulan yang Anda doakan itu benar-benar dolim? Yang kedua, ingat probabilitas dikabulkannya kecil. Kalau kita udah tahu begitu, berarti kita bertindak atas dasar ilmu. Oh gitu ya. Oke. Yang pertama, ayat 17, kutilal insanu ma akfaroh. Nah, ketika melihat orang yang sangat dolim, sangat kafir itu, Allah mengingatkan, min ayyi syai'in khalaqa. Donge menungso kok do sombong. Ya, manusia kok kafir. Sebenarnya mereka itu diciptakan dari apa sih? Nah, ditanya sendiri, itu namanya istifham taubih. Bertanya tapi tujuannya meremehkan. Tujuannya meremehkan. Ya dilihat dari intonasi, dari gaya bahasa dan seterusnya, itu bisa dicek. Lalu dijawab sendiri oleh Allah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah menciptakan manusia itu dari nutfah. Nutfah itu air mani. Sesudah diciptakan, lalu ditentukannya, ditakdirkan oleh Allah. Oke, Bapak Ibu. Ayat ini jelas ya, kita sudah pahamlah bahwa istifham taubih, pertanyaan ini tujuannya untuk mengingatkan kepada orang-orang kafir, khususnya kamu kok sombong, kamu itu kan hanya dari setetes air mani. Kamu tidak perlu sombong, apa yang kamu dapatkan itu kan sesungguhnya hanya pemberian yang diberikan oleh Allah. Itu jelas. Yang saya ingin soroti Bapak Ibu, bahasa itu bisa dipahami meskipun kalimatnya tidak begitu. Maksudnya begini, ini kan bahasa ini disebut oleh ulama sebagai istifham taubih. Kok bisa dikatakan pertanyaannya itu tujuannya untuk membuat orang jadi malu atau meremehkan? Nah, maka Bapak Ibu, yang namanya istihza, ngeguyu, meremehkan orang itu, dan juga
Ini bahasa-bahasa orang modern yang suka berbalik, yang berlindung di balik kata-kata, di balik narasi, di balik undang-undang. Ini kita harus tahu, Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan kan tidak hanya diterjemahkan dari sisi bahasa, tapi akan diterjemahkan dari sisi yang lain. Contoh ngeten. Saya pernah mengingatkan beberapa kali kepada beberapa pihak. Bapak itu kalau ngomong seperti itu berarti itu ghibah. Ya, menggunjing si fulan. Jawabannya gini, loh. Menggunjing itu kan sebut nama. Kalau tidak sebut nama berarti tidak bisa disebut menggunjing. Oh, Anda berarti ikutnya undang-undang ITE itu. Betul, kalau undang-undang ITE selagi kita tidak menyebut nama, Anda tidak akan kena pasal. Permasalahannya yang kita bahas itu adalah agama. Qur'annya mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, Anda tidak menyebut si fulan. Namanya tidak disebut, tapi disebut umpamanya dia itu dikenal banyak atau memang disebut dengan sebutan umpamanya oh dia itu kucing. Jadi orang itu udah paham si kucing itu siapa, itu paham. Lalu dengan entengnya jenengan mengatakan si kucing ini kurang ajar, dia sudah melakukan tindakan ini. Kan kita bisa berlindung di balik kata-kata. Ini zaman sekarang kayaknya karena terlalu takut kepada undang-undang ITE menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, kalau kita bicara bahasa agama tidak begitu. Walaupun Anda tidak menyebut siapa fulan, tapi semua orang udah paham itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Jadi analisisnya bukan hanya dari sisi kalimat, bukan. Makanya kalau kita ngaji ilmu nahwu, ilmu balaghah, badik, bayan, ma'ani, itu kan kata-kata itu kan pasti ada maksudnya. Nah, maksud itu kan bisa dikembalikan kepada uruf, adat istiadat, atau bisa dikembalikan kepada kronologi, atau bisa dikembalikan kepada situasi tertentu. Jadi jangan berlindung di balik saya tidak nyebut orangnya, saya tidak nyebut namanya. Kalau itu modelnya oke, malaikat emang kurang jalan. Enggak. Nanti di akhirat model kayak gitu tinggal digodok aja di neraka. Kalau dia bengak-bengok, lu kenapa saya digodok? Saya tidak godok Anda, saya godok banyu. Jenengan tidak lebok ke banyu. Emang mau main-main begitu? Jadi Bapak Ibu, Allah kan sudah menyampaikan wa makaru wa makar Allah. Orang yang berupaya makar menipu Allah itu akan ditipu. Udah kapan-kapan, tunggu aja saatnya. Wong kita itu hidup paling 70 tahun. Allah hidup selamanya kok. Orang ini kan sudah banyak yang cerita Bapak Ibu. Wah, saya ini mengorbitkan orang, sesudah diorbitkan dia nendang saya. Biasa, dulu juga jenengan gitu kan? Iya, bodoh baik. Siapa yang makar, Allah akan balas itu orang. Nanti saatnya. Makanya Bapak Ibu tidak usah kita itu berlindung hanya di balik kata-kata. Berlindung di balik kata-kata. Kalau kita awal-awal bahas surat Abasa ini kan Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, orang buta telah datang. Orang buta yang dimaksud siapa? Dan nyebut orang buta, itu kan konotasinya bisa negatif, bisa positif. Apakah ketika kita mengatakan ini orang buta berarti salah? Oh, nanti dulu intonasinya bagaimana, kronologi ucapannya bagaimana, kan harus bisa dibuktikan itu pelecehan apa tidak? Ya nanti dulu. Menyebut si A kafir, pelecehan atau tidak? Nanti dulu, lihat dulu intonasinya bagaimana, kalimat sebelumnya bagaimana. Nah, ini yang kita
harus punya zauk namanya ya. Bahasanya orang tasawuf itu zauk. Zauk itu rasa. Jadi filosofi budaya Jawa kuwi kan ora kakean ngomong tapi kudu iso dipahami. Kan begitu toh? Jadi filosofi budaya Jawa, kalau kita sedikit belajar tentang filosofi ini wong Jawa kan ora kakean ngomong. Dehem tok wis mudeng. Kan begitu. Ya karena tidak semuanya harus terwujud dalam bentuk kata-kata. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat ini kan hanya mengatakan kalau dilihat dari kata-katanya garing gini begini, dari apa manusia diciptakan? Dari mani dia diciptakan. Loh ya wis ngerti, bukan itu maksudnya. Ente itu rendahan. Anda itu hanya dari apa? Jangan sombong gitu loh. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar membahas tentang ini manusia diciptakan dari air mani, sudah paham semua. Sejak dulu sudah paham semua. Penyebutannya karena untuk menghujamkan perasaan di dalam hati bahwa Anda itu tidak punya kelayaan, tidak punya hak untuk menyombongkan diri. Makanya Utbah tadi sombong binasa. Ya kita harus lebih ekstra hati-hatilah Bapak Ibu. Jangan karena kita punya jabatan, kita punya ilmu, kita punya ini dan itu, lalu menyombongkan diri. Apa sih yang bisa kita banggakan? Paling dicabut kapan-kapan selesai kita. Ya, selesai. Orang punya apa, kasih aja sama Allah stok separuh, tidak bisa ngapa-ngapain, habis itu semua itu. Kehormatannya habis, ininya habis, semuanya habis. Nah, jadi ayat ini sekali lagi secara tersirat mengingatkan kepada kita semua, yuk tawadhu, jangan pada sombong. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini tadi yang saya baca terjemahnya sampai ayat 22, tapi kita bahas sampai ayat 19. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim auladana wa sallim ahwalana wa sallim auladana wa sallim talamidana min afati dunya wa min afatil akhirati wa min fitnatihim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.